Halo Debers, ini Berko. Bima Tole di sini. Halo Le. Halo Be. Jumpa lagi nih Le di Iya, BBB season visual. Ya nggak Oke. sih? Yang kedua ya? Yang kedua dong, Oke. gitu kan. Setelah kemarin kita udah nyobain visual pertama dan unblind di visual kedua Le ya. Iya Be. Ini covernya pakai jaket gini dingin ya? Ya ini faktor cuaca juga nih kayaknya lagi pancaroba nih jadinya agak dingin makanya gue pakai jaket. Iya. Kadang panas tiba-tiba. Sekarang emang cuacanya bener kayak nggak bisa ketebak banget. Le. Iya benar banget. Kadang pagi nih kita ngerasa panas banget nih terus ntar siang dikit jam 12-an mendung. Bener. Malah hujan sampai sore gitu Be. Kalau gue karena kerja di mall jadi nggak terlalu kelihatan banget ya Le. Maksudnya nggak terlalu, ya gue nggak nyadar lah kalau hujan atau enggak. Cuma emang cuaca dingin banget dari kemarin. Emang iya sih gue juga ngerasa kok. Tapi semoga semua sehat-sehat aja ya dalam suasana pancaroba gini. Ya kan Iya. rawan sakit takutnya ya Le. Iya benar banget. Semoga bener. semuanya sehat-sehat aja gitu. Jadi kita mau bahas apa nih Ber? Pasti hal unik Le. Oke. Karena identik kan BBB kan selalu bacain berita kan. Ya, yang lagi in lah. Nah pokoknya iya hit betul. Tapi kayak- kebetulan untuk episode kali ini dua berita yang bakal kita bawa ini sebenarnya berita yang menurut gua agak-agak sedikit apa ya, nyeleneh juga sih menurut gua. Gua kadang nggak habis pikir gitu Le. Oh, Sekarang sebelum masuk berita pertama nih, Oke. Debers, gua mau nanya dulu sama Le. apa Lu nih? pernah gak sih kayak kepikiran melakukan sesuatu hal kayak misalkan demi keuntungan? Contoh misalkan kayak pas kecil nih ya, lu kayak ngelabuin mak lu nih supaya biar dapat duit gitu. Katakanlah lu mau main PS di hari tuh misalkan. Iya di Terus, tangga. Iya tangga di hari. Terus misalkan lu kayak ngelabuin mak lu, kayak misalkan bikin skenario apa kayak lu, "Ma, Bima mau ngaji nih," gitu misalkan. Iya. Minta duit tuh 3.000 gitu. Padahal buat main PS pernah nggak kayak gitu? Oh kalau untuk kayak gitu kayaknya pernah gua. Pernah ya? Namanya kan anak kecil jadi harus pakai cara apapun biar dapat duit. Nah, itu kan bocah kecil lah ya. Iya itu banyak gitu. Nah ini sebenarnya menurut gua ada yang sebenarnya konteksnya mirip-mirip. Jadi dia mengelabui seseorang Oke. untuk mendapatkan keuntungan tertentu Apa untuk tuh? mereka gitu kan. Apa Kalau tuh lu kan keuntungannya? mengambil keuntungannya kan buat main PS nih. Nah, buat kesenangan gua ya. Bener. Nah, Kalau ini buat kesenangan mereka juga tapi dengan nominal yang cukup besar. Menurut gua bukan cukup besar, emang besar banget lah besar ibaratnya. banget lah. Mas. Jadi untuk headline-nya itu rekayasa kasus pengguna motor yang menjadi korban tabrak lari dan hilang hanyut terbawa arus Kalimalang. Jadi secara headline ini udah serem banget sebenarnya. Iya, secara Namanya ini, orang kan namanya hanyut orang, bener. dan Kalimalang yang gua tahu dulu gua pernah kerja di Bekasi, Kalimalang tuh kan gede banget ya. Oh Dan iya. ya kalau misalkan hilang di Kalimalang ya kayaknya mungkin ya 80% ya mungkin udah wassalam sebenarnya gitu kan. Mungkin Kalimalang dalam kali Ber ya. Wah dalam lah ya, sedalam apa? Sama Gua mau ngomong yang lain cuma takut sebenarnya. sama Cisadane, sama Cisadane. Ah itu belum pernah ngukur ya. Lu mau ngukur gak bisa Nggak ngomong? mau deh. Nggak mau ngukur sih. Ya udah nggak usah ya Debers ya. Jadi kalau udah baca lanjutnya itu diberitakan dua Oke. orang terpental setelah sepeda motor yang ia tumpangi tertabrak mobil Toyota Fortuner nih di Jalan Raya Kalimalang, Desa Hegarmukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi pada Sabtu 4 Juni 2022 lalu sekitar pukul 3.15 dini hari. Jadi pukul 3 pagi lah ya jadi kejadiannya nih katanya nih. Wah, Gitu. itu pagi banget Ber. Iya, jadi katanya itu emang kejadiannya pas 3 dini hari. Jadi kronologisnya itu Oke. peristiwa ini berawal ketika motor Kawasaki KLX nih Le yang ditumpangi sama mereka nih, Oke. yaitu ditumpangi sama Wahyu dengan Mas Wahyu? Iya Mas Wahyu lagi nih. Tapi yang kakak yang kemarin mirip nih, tapi bukan Mas Wahyu yang sama, beda. Mas Oke, Wahyu oke. berboncengan dengan Mas Abdil nih, Nah, ya kan, yang melintas di lokasi kejadian. Dan mereka ini ibaratnya gini, dan mereka ini muter balik nih ceritanya, muter balik nih Le. terbalik. Set jalan nih, terus dia muter balik nih, gue muter balik gitu. Ternyata tujuannya dia muter balik tuh untuk mencari bensin eceran Le. Oh gitu. Iya kan, misalkan kayak lu nih, lu mau gue mau beli rokok set gitu kan, naik motor kan, ayo Ber beli rokok Ber gitu kan. Iya. Beli rokok bisa jawab men. Beli rokok nih, beli rokok set, Ber bensin gua habis lagi gitu. Itulah di Madura ada bensin eceran gitu kan. Ya udah ya. Nah pas mau muter balik nih Le, tiba ada mobil Toyota Fortuner ngebut Le, ceduk aja ibaratnya. Nah kejadiannya kayak gitu, langsung gua sama lu terpental nih Le. Lalu nyebur. Iya. Nah si Mas Wahyu ini barat gua, Abdul ini barat lu ya. Jadi gua tuh terpental sama lu nih berdua Le. Lu nya masih di pinggir kali, guanya kecebur nih. Ya kan? Iya. Itu kondisinya. Datanglah nih dua orang nih. Katakanlah si Dumlo sama Tole misalkan katanya. Iya. Tole Esmegol ya. Oke. Wah, ada yang kecebur tuh gitu kan. Iya. Dia soalnya orang lain nih, sebenarnya orang lain nih. Ada kecebur tuh gitu kan. Iya. Wah, kita tolongin gitu kan. Tolongin nilai sama dia.
nggak apa-apa mas, yang selamat lu doang le, ternyata gue hilang. Gue hilang. Gue Mas Wahyu hilang nih, Mas Wahyu hilang nih. hilang. Mas Wahyu hilang nih, Debers nih ceritanya nih. Jadi Bima ini sebagai Abdul nih ternyata lagi masih di pinggir kali nih, kesakitan, aduh sakit banget. Sakit sama teriak-teriak lah minta tolong Iya, lah ya. minta tolong gitu kan, histeris segala macam. Akhirnya inisiatif nih Debers nih yang namanya Mas Dena sama Mas Asep nih inisiatif ke Polsek le. Oke. Buat laporan nih ceritanya, laporan bahwa ada kejadian kecelakaan di Kalimalang nih, ya kan? Kalimalang. Nah, karena memang jatuhnya memang itu katanya si korbannya itu satunya hilang, otomatis ada olah TKP dong, ya kan? Iya. Akhirnya polisi datang nih ke tempat kejadian nih, dia beres nih ceritanya nih. Pas Oke. tempat kejadian, lihat ada lu nih le, si Mas Abdul ini nih ceritanya nih. Oh, yang gua yang Iya, kesakitan ya. kesakitan. Kesakitan. Nah si Dumblo nih sama Smego nih pak korbannya ini gitu kan. Padahal dia teman kita nih ibaratnya. Iya. Teman kita ngomong, iya nih kejadian. Nah pas sedikit lu nya ternyata nggak luka-luka le. Oh, enggak ada luka. Nggak luka-luka kan, biasa aja. Curiga lah nih polisi. Disidik-sidikin lagi ternyata itu hoax le. Hoax Jadi le. Oh iya. Iya, jadi paham hoax. gua. Jadi hoax semua. Jadi sebenarnya nggak ada tuh kejadian lu ketabrak motor gitu kan. Nah yang lebih lucunya lagi Apa tuh ternyata yang lebih lucunya? jadi gini ya Debers nih, lu coba berfantasi dengan otak lu ya. Coba nih ya. Ini lucu sih. Gue sama lu naik motor nih le. Ya. Ini kejadian aslinya nih Debers nih. Saya tengok le, gimana kalau misalnya kita bikin skenario le gitu kan. Gue langsung ayo biar bikin skenario. Boleh tuh, boleh. Iya boleh kan, tuh. bikin skenario nih biar skenario apa nih? Kita pura-pura kecelakaan biar ngomong gitu kan. Supaya apa? Supaya dapat asuransi nih. Jadi headline itu asuransi nih le, biar dapat keuntungan secara asuransi. Gitu kan. Terus gue bilang, "Yaudah le, sekarang kita bentuk tim aja gitu kan." Gue panggil Dumblo nih sama Smego nih. Kita berempat ngerebukin segala macam. Akhirnya dibagi tugasnya. Oke, Smegol sama si Dumblo itu sebagai pelapor dan saksi gitu kan. Oke. Gue sebagai korban yang hilang gitu. Gua ya sebagai korban yang minta tolong. Nah, Kita. itu kan. Jadi kalau ibarat lu cuma korban minta tolong kan lu nganggur nih jadinya nih. Nggak Jadi nganggur setelah juga sih, cuman kan namanya gue teriak-teriak minta tolong. Jadi lucunya waktu kita habis rembukan gue cabut le. Gue cabut langsung kabur kan. Jadi ya udah gue menghindar dari peredaran nih. Jadi seakan-akan emang gue hilang beneran. Halo hilang. Iya. Oh, Dan itu kayak lu tau nggak? Ini belum lama ada kasusnya juga nih. Apa? Yang kata di yang kata di Jawa Barat tuh, yang kata siapa tuh namanya Masiana itu lu tau gak? Lu serius nggak tahu? Yang kata sampai ada mas ada yang nggak tahu. yang kata ini bereng sampai dukun katanya dimakan orai. Orai kodeng pokoknya gitu dah. Ada aja itu sampai manggil dukun gitu. Itu bener, jadi bener sampai dia katanya dia juga hilang ninggalin motor di pinggir di pinggir sungai gitu. Dia katanya dia lompat tuh ke sungai, terus nggak taunya dia malah berkunjung gitu ke rumah saudaranya apa gimana. Maksudnya itu mah berkunjung ke saudara gitu. Iya pokoknya hilang dia. Kayaknya dia kebanyakan nonton film TPI deh itu. Yang arti itu ikan mas nongol nyonyo gitu diajakin nikah tuh gak? Di bawah kerajaan atau kayak gitu kayaknya deh. Kocak orang Indonesia emang rata-rata ya. Ke topik lagi ini. Jadi balik topik nih ya. Iya. Jadi kan gue cabut nih ya, daripada gue cabut nih. Jadi si Bima ini, si Mas Abdul ini kan gak ada tugas nih ya kan. Aduh gue ngapain ya? Yaudah nih le atau Mas nih deal gitu kan. Namanya Mas Abdul nih. Yaudah deal. Lu nanti tugas lu nyemplungin motor gue aja ke sungai. Nanti lu ambil lagi. Nanti lu ambil lagi pas sudah sama polisi gitu kan. Jadi lu cemplungin le motor lu, cemplungin biar kelihatan emang tenggelam gitu kan. Karena emang ada kecurigaan, akhirnya ketahuan tuh semuanya itu hoax. Jadi emang lucunya tuh semua dikemas secara rapi, tapi nggak memikirkan nanti ke depannya kalau ketahuan tuh kayak gimana gitu. Padahal sebenarnya kalau misalkan dipikir-pikir tuh kan pasti udah ketahuan banget ya. Iya, kalau maksudnya namanya rekayasa kan. Iya, apalagi tadi lu bilang bener, apalagi tadi lu bilang lu nggak, si polisi bilang kan nggak ada nggak ada luka segala macam gitu kan. Nah pada akhirnya ini karena kejagalan tadi ada ketangkap nih le. Ya kan, ketangkap semua nih akhirnya. Tapi gua sebagai Mas Wahyu nih masih hilang nih. Masih hilang. Tadinya gue udah niatan gue ntar balik mungkin 3 hari kemudian gitu kan, karena gue udah dapat asuransinya gitu kan. Tapi ternyata mungkin muncul cot di berita, wah kasusnya heboh nih gitu kan. Akhirnya gue malah Buana nih le, kemana-mana le, Malang Buana
Akhirnya dapet tuh gue tuh ke beritanya. Nah nggak lama gue ketangkap nilai akhirnya nih si Oh, Mas lu Wahyu ini. ketangkap juga. Iya, jadi polisi itu menetapkan 4 orang nilai. Ada Oke. Mas Dana yang sebagai apa namanya saksi tadi, terus Mas Asep juga sebagai saksi. Iya. Abdil Malik lu tadi Iya, lu bilang gua. sebagai korban yang tidak kenapa-napa sebenarnya. Iya. Mas Wahyu sebagai gua gitu kan, Nah. jadi tersangka dan ini berdampak dijerat pasal 220 KUHP tentang laporan palsu dengan ancaman hukuman maksimal 1 tahun 4 bulan. Enggak, ini kok bisa Ber ya kepikiran gitu. Makanya maksud gua pertama ruginya nih ya. Ya. Dia udah malang banget ngabisin ongkos nih kemana-mana gitu kan. Ya. Si Mas Wahyunya nih ya. Kedua motornya akhirnya Ya, rusak. motornya Ya rusak kan? karena kecebur Iya. tadi kali Terus malam. dapat Benar asuransi banget. kagak gitu kan. Iya. Gua nggak kepikiran banget tuh ruginya kayak apa tuh Mas Wahyu. Mungkin setelah itu di penjara mikir kayak apa tahu tuh dia mungkin. Dari parahnya lagi ternyata si Mas Wahyu ini sebelumnya udah Oke. pernah mendaftarkan di 4 asuransi yang berbeda Le. Oh gitu. Untuk mendapatkan asuransi tadi. Pertama dari Astra Life, Oke. kedua Allianz, ketiga FWD Life Insurance, dan terakhir Mega Life. Totalnya kalau totalnya 15 miliar. Wah, itu kalau cair itu loh. Ya makanya. Tapi sayangnya malah jeblos ke penjara ya. Iya, mungkin tadinya gua benerin kayak Alek, gua kayaknya nggak apa-apa lah. Iya. Nanti baliknya berapa kali lipat, Iya, satu benar, jalan bisa gue beli benar. gitu kan. Itu benar. Jadi buat para debas mungkin pernah punya teman yang mungkin punya rencana-rencana ngalabuin orang. Ini salah satu contoh yang menurut gua fail banget sih. Fail Parah, sih ini. aneh banget gitu. Mungkin temen lu pernah ada lah yang kayak gini juga modelnya. Kalau untuk saat ini sih belum ada. Aneh sumpah itu aneh Itu banget. aneh banget. Jadi kepikirannya sampai sejauh ini. Iya maksudnya kalau misalkan jatuhnya udah yang apa namanya? Tadi lu Ber, gue keringetan ini. Gak apa ya, sorry Deber. Kita tungguin deh Bers. Oh masih atas Le, di sini Le. Oh Oke. gitu. Iya. Ini emang tadi pagi panas. Iya, Kalau malam makanya tuh, panasnya tadi pagi dingin, malam tuh panas. Biasa pancaroba ya Le. Iya, pancaroba. Ini nih balik lagi nih yang pertama tadi ngebuat banyak orang sakit tuh kayak gini. Ini mau lo gua lapin gak Le? Kayaknya gue masih gergetan Oh, nih masih keringet. ada, Iya masih masih ada ada. sebelah sini Oke. Le. Keringet jagung semua. Sebentar nih, ya, gitu kan. Debers. Nggak apa-apa. Debers setia ngomongin tole kok. Keringetnya apa ya? Keringet jagung semua lu kayak mau ujian Le. Kayak mau tes CPNS tau gak sih lo? Anjir. Oh, kalau gue juga. Kalau lu juga sama. Oh juga Ber, sama. nih. Oke. Tungguin ada versi gantian ya. Kayaknya saya juga mau tes CPNS nih besok. Aduh ya Allah, gini banget ya hidup. Aduh. Lanjut ya. Ini kayaknya harus nggak usah dikat lah ya ntar ini lah ya. Ya, nggak Nggak apa kan ya, nikmatin aja lah ya. Ya, Ber. Apa tuh? Nih. Tadi berarti udah saya Mas Wahyu ya. Ntar lu satu lagi ya. Untuk Mas oke. Wahyu di penjara ya. Selamat untuk keberhasilannya gitu ya mengelabui polisi. Dan akhirnya sekarang bisa masuk kayak gitu jatuhnya. Iya. Rugi sangat Anda. Asuransinya nggak cair, dianya malah masuk penjara. Makanya kacau tuh. Aduh yuk. Ber, lu Apa pernah tuh? nggak sih Ber sejail apa sih lu sama temen-temen lu kalau lagi nongkrong? Oh jahil ya. Berarti masih ada relasinya nih ya. Ini kan Relasinya. tongkrong- Tadi Ini kan Mas masih Wahyu dan fakta unik tongkrongan juga, nih. ini masih Iya, fakta. itu tadi kan Mas Wahyu sama tongkrongannya Iya. tuh. Oh, lu nanya tongkrongan gua jahil apa nih? Kebetulan kan tongkrong kita sama ya. Ya. Jadi kayaknya harus tahu. Dulu ingat gak dulu? Mungkin Debers di rumah juga mungkin pernah tahu tapi mungkin beda nama kali ya. Kalau di kita tuh namanya BBNet namanya. BBNet. Oh. Kalau BBNet tuh coba sedikit. Tadi kan nanya sama gua. Nah. Kerjaan apa kan gua bilang BBNet. Mungkin lu yang jelasin BBNet tuh apa? Kalau BBNet tuh itu tuh yang kata kayak misalnya lu ada apa lidi nih, lidi dibakar sampai gosong tuh. Habis itu Dipotek dikit kali dipotek dia. dikit, dimatiin pakai korek tuh. Nah, itu jadi tuh Si arangnya itu arangnya yang, itu. Nah, ntar gitu. udah gitu kita cari pelekat kayak nasi atau Upil anjir. Upil biar Iya, lebih sorry kotoran hidung. Iya, kotoran hidung. Iya. Itu lalu ditempelin di kaki, Kaki. kalau enggak di badan. Oh, iya, Di badan itu habis itu dibakar tuh. Wah, itu parah sih. Mungkin Itu parah. mungkin di Debers di rumah juga mungkin ada pernah ngerasa bisa apa namanya ngerasain jahil yang sama ya. Cuma Iya, mungkin jahil. namanya beda. Kalau kita BBNet kayak gitu. Jadi si tadi mention tadi bilang tadi ada kayak lidi yang udah kebakar ya kan, ditempelin di kaki atau di tempat-tempat tertentu. Lagi Iya. tidur biasanya ya, Le. Iya, lagi tidur. Lagi tidur dibakar. Jadi kan lama-lama merembet tuh Iya. tapi langsung gitu kalau bilang gitu kan Le, biasanya gitu. Mungkin di luar Bener sana. banget, bener banget. Debers juga mungkin pernah ngalamin tapi dengan nama berbeda. Dengan nama yang berbeda mungkin. Iya. Emang kenapa lu nanya kayak gitu? Ya, jadi gini nih Ber nih. Ngilu nih. BPBD potong ring yang tersangkut di area kemaluan pria di daerah Cikupa nih Ber. Itu kok bisa? Coba ulangin lagi.
ngilu nih ya. Ngilu nih. Ngilu ya Deber. Ya, ngilu banget emang ngilu nih. Terus kan lanjutin lagi Le. BPBD atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah Oke. potong ring yang tersangkut di area kemaluan pria di Cikupa. Oh, berarti ring yang ngangkut kemarin itu termasuk bencana daerah Le. Enggak, Ber, tahu yang gua pernah lihat sih kalau itu ring itu mungkin cincin ya. Ini gue juga nggak ngerti juga sih kok bisa nyangkut di situ gitu. Ya, terus kenapa tuh? Jadi seorang pria berinisial A berumur 41 tahun asal Cikupa, Kabupaten Tangerang terburu-buru meminta pertolongan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tangerang pada hari Jumat 10 Juni 2022. Ia tak dapat berbuat banyak lantaran terdapat ring yang tersangkut tepat di area kemaluannya. Kejadian itu pun membuat banyak orang merasa ngilu saat mendengarnya. Tapi ini kan berita. Tapi kan berita ya, Le. Iya, berita ini. Lu tau gak sih? aduh gitu. Dia kan terburu-buru meminta pertolongan kemana? Iya, makanya ini enggak, lu tau gak? Ini kan gitu. tulisannya kan memang merasa ngilu saat. Iya, merasa ngilu. Jadi orang-orang di tempat di sana tuh, di tempat yang kantor BPBD-nya kan katanya ngomong ngerasa ngilu ya. Iba kasihan. Iya, kasihan juga. Cuma gue rasa pada ketawa di sana, yakin gue. Ya pasti. Gimana cuman ya mau ketawa, cuman ya namanya udah kejadian nggak enak juga. Ya iyalah, gila itu gimana coba awalnya. Iya nih, jadi berdasarkan informasi yang dituturkan oleh korban, kejadian itu dialaminya lantaran telah dijahili oleh temannya yang iseng ketika dirinya sedang tertidur tuh. Jadi balik lagi ke poin pertama tadi. Tapi ini mah parah anjir. Makanya kan enggak, lu bayangin sorry misalkan kita jahilin teman kita yuk, apa ini ya gitu kan, itu aja ambil tuh, lu punya cincin nikah nggak gitu. Gue juga nggak tahu nih jenis ringnya ring apa ya. Iya. Sampai muat ke situ gitu. Nih, jadi nahasnya ketika hendak dilepas kembali, ring tersebut justru tersangkut di kemaluannya sehingga sulit untuk dilepas. Jadi ibaratnya itu kayak udah tiba-tiba awalnya mungkin nggak apa-apa ya bisa dilepas. Nah, yang pas mungkin ini kedua atau ketiganya ini jadi nyangkut, Ber. Gue nggak habis pikir sih itu sejahilnya parah. Iya, maksud gue anjir kepikiran aja gitu. Terus, ya, jadi akibat kejadian itu korban mengalami rasa sakit pada area kemaluannya. Ya iyalah. Sehingga ia pun meminta tolong kepada petugas BPBD untuk dievakuasi. Allah. Ya maksud gue kayak gue pernah lihat berita. Tapi dia masih make sense lah ya. Ring kan cincin berarti ya. Iya, ring cincin. Ya kan cincin kalau misalnya gue lihat di berita kan ada yang kayak pemadaman kebakaran tuh ngelepasin cincin di jari yang udah. Ya, jadi apa namanya pasangan ya itu yang makanya. mungkin lama-lama mungkin makin membesar badannya gitu kan. Jadi makin sempit juga ininya kan. Makin sempit juga si bagian si cincinnya. Cuman gue nggak ngerti juga ini maksudnya itu ngelepasnya gimana ya, Le? Makanya maksud gue jatuhnya kalau kayak kalau kayak jari kan lu masih bisa ada gini aduh gitu kan. Iya. Lu lihat gue dulu ini tahu di sini. Tapi ini gini gitu kan. Anjir lah. Terus gimana ini? Nih, jadi ring tersebut tersangkut sudah 3 hari nih, Ber. Bisa berarti lama juga ya. 3 hari Le. 3 hari, Ber. Anjir. Itu berarti kan dia kesana mungkin karena udah cedot-cedot kan. Iya. Dia cedot-cedot terus udah makin membesar juga kayak, Ber. Ya iyalah, namanya kayak jari kalau terhimpit kan darah membeku kan. Jadi kemaluan si A ini sedikit membengkak, ukurannya seukuran tangan dan kemerahan, Ber. Sampai merah, Ber. Katanya ini gue males banget nyebut ini, Ber, sebenarnya. Kemerahan, katanya buah jakarnya nyeri. Buah zakarnya nyeri. Iya. Ya iyalah, kepencet anjing. Ya Allah, gede banget orang ya. Iya, sementara itu Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Tangerang Abdul Munir menjelaskan awalnya korban datang seorang diri di pos damkar 3 Raksal mengendari sepeda motor. Masih bisa sempet gitu.
Gua rasa motornya matic deh. Iya. Kalau motor kayak gua motor gede nggak bisa. Iya makanya Terus aku itu. tangki anjing nggak enak. Gue pikir ada ambulan gitu kan namanya dievakuasi. Dia buru-buru ya. mungkin mau tidur. Kan udah 3 hari nih. Mungkin hari ketiga kok sudah cedut ini gue ya. Iya. Mungkin Jadi ada nggak lanjutnya kuat. lagi nih Be. Apa tuh? Mendengar jawaban korban, petugas BPBD yang bertugas di pos 3 Raksa sempat terkejut sebab belum pernah menangani kasus serupa. Ya, iyalah. Itu iya sih, bener sih. Penanganan pelepasan ring di alat kelamin baru pertama kali dijumpai. Namun dengan pengalaman melepas cincin yang terjebak di jari, petugas mampu mengevakuasi dengan penuh kehati-hatian dari persiapan sampai dengan selesai memerlukan waktu 30 menit. Oh kan Le. Ya berarti emang basicnya pengalaman tetap ya kan sorry banget ya. Bentuknya kan kalau itu kan sama kayak jari memang ya. Ya ibaratnya sama kayak jari. Jadi wajar mungkin secara basicnya pengalaman pengelepasannya ya sama kayak ngelepas cincin di jari sebenarnya gitu kan. Cuman kalau menurut gua jatuhnya 30 menit itu udah termasuk cepat sih sebenarnya. Bentar Ber. Kayaknya keringetan keringetan lagi deh Ber. Lagi deh. Oke, enggak apa-apa. Ini kayak kita kalau misalnya ada commercial break dulu nih jatuhnya nih kayaknya nih. Enggak apa, Le. Boleh. Gantian gua enggak? Lu juga Oh iya ada sama, dikit. ngelap lagi ya, nggak apa-apa Bers ya. Tungguin sebentar aja gitu. Ini kalau misalkan ada sponsor atau gimana dari si tisunya bisa nih. Gak apa-apa. Iya. Orang mah disponsor makanan gitu ya, kita tisu gitu kan. Lebih bagus Nggak lagi apa-apa, sponsornya air conditioner. Jadi biar gak gerah ya Le. Iya nih kayaknya kita nih, aduh siapa ya, mau siapa barangkali merek-merek yang lain Le. Iya. Ya itu nanti dah. Oke, kembali lagi ke topik ini. Buset ini kacau sih Ber jailnya. Ya iyalah. Makanya enggak mikir gitu buat. Ya kan dari basicnya katanya lagi tidur ya. Tapi pas gue kebayang prosesnya Le. Makanya Prosesnya pas proses tuh ngejailinnya gitu kan pasti lu buka buka celana dulu. iya buka celana terus dilihat waduh Ada hutan Amazon gini. itu kalau sempet dicukur ya kalau enggak gimana. Maksudnya rambutnya kan Iya, rambutnya. rambutnya. Makanya dirapihin lah. Iya rapihin rambutnya gitu. Kalau enggak ya aduh Iya kacau sih. makanya gondrong pisan atuh. Gue juga gak kebayang temennya sih Le. Iya makanya aduh. Maksud gua gak temennya after abis dikerjain tuh kayak gimana gitu maksud gua. Makanya, Kayak misalkan kan jatuhnya ya pasti ngerasa bersalah. Iya, Misalkan gue bener dijailin sama banget. lu ya sama lu mas Mega sama Dumbo gitu gue dijailin tuh. Kan gue cedut sama 3 hari tuh ya. Terus Iya. gue kan panik. Gue panik deh. Gue sebagai temennya nih kalau misal gue ngejailin Ya gua pasti kan, merasa ya pasti gue panik ngechat lah. juga lah, gue ngechat Iya, lu, iya. anjir lu, sialan lu, ini gue cedut gitu. Gue gak kebayang gitu ya doang anjing. Jadi buat para debers tuh, kalau jailin temen-temennya yang beneran apa yang maksudnya beneran, yang hati-hati lah. Ya jail boleh, cuma itu udah parah ya hitungannya ya. Le. Kayak gue pernah dengar cerita juga yang ada tuh, gue pernah di YouTube juga, ada orang yang ngejailin pakai, lu tahu ini nggak? Apa? Tisu sulap tuh nggak? Oh tahu yang Tisu. dibakar itu kan? Bukan. Apa tuh? Sulap bahasa Inggris apa? Sulap magic. Ah itu tisu. Oh. Ah ya itu. Gue gak usah perjelas ya. Itu itu bukan yang dibakar itu. Ada, Emang tuh. uya-kuya. Iya bukan uya-kuya Oh, beda. bukan Iya oh. tisu yang itu maksud gue. Iya, Paham lah ya. iya. Itu kan kebel ya. Iya. Ada lah Bikin gue pernah kebal, dengar iya. cerita dari Vincent Rompis tuh gue nggak pas gue pernah ceritanya itu sumpah jail banget itu sumpah. Jadi kan tisu yang sulap itu kan kalau dilap ke muka kan biar bikin kebel Iya. ini kan bikin kebel ya. Ah. Itu di muka ke muka. Waduh. Lu Berarti bayangin mukanya muka lu kebel. kebel kayak apa Le. Nah itu kayak gitu salah satu contoh kejailan yang menurut gua anjir lah itu. Tapi itu masih mending lah ya, masih Iya, mending. masih Berarti bisa mending, hilang masih sebentar. mending. Kalau ini udah parah banget Udah sih. parah ini enggak maksudnya. Udah gak make sense banget iya, ya. Udah gak make sense banget. Jadi buat para debas di rumah kalau yang mau jail harus ingat-ingat juga. Iya. Harus hati-hati ya, ingat keselamatan juga ya Le. bener Jangan banget, sampai bener. jail berujung amit-amit maut Iya, ya kan. makanya. Soalnya beberapa kali dulu juga sempat ada, lu tau gak sih kalau kayak di sekolah tuh ada yang jail narik kursi tau gak lu? Oh iya itu itu bahaya sih itu. Bahaya, gue dulu pernah dengar ada yang tulang ekor, berita, itu iya tulang tulang ekor. bener, ada yang berita dulu, jadi anak SMP atau SMA gitu, jadi dia jahil, cewek kalau nggak salah, dia dijailin sama temennya, waktu mau duduk ditarik, jatuh lah dia, akhirnya tulang ekornya kena Le, akhirnya lumpuh seumur Oh, hidup. lumpuh, aduh, kasihan Iya itu kan banget akhirnya sih. berakibatkan fatal banget ya. Le. Iyalah fatal Ber. Jadi untuk tema hari ini berarti emang ibaratnya lebih ke jahil sama Iya. apa namanya kayak rencana-rencana fail ya. Iya. Ya fail semua lah. Iya. Rencana awal kalau yang pertama rencananya pengen untung. Ya prank lah 15M, ini prank ya kan? si asuransi cuman Ya,
Kalau prank kan enggak, berujungnya kalau prank kan berujungnya emang penjara. ngerjain ya. Kalau ini emang bener pengen nyari keuntungan kan, Oh iya, cuma nyari gagal. keuntungan, iya, cuman Intinya rencana. Yang kedua rencana untuk menjahili orang. Iya. Tapi hasilnya juga sangat mengenaskan dan merugikan satu orang si, Iya, si pihak ini satu nih si A ini. Makanya. Kasihan banget ya. Ya baik lagi tuh pada Debers ya, baik tadi gue bilang tadi, Oke. hati-hatilah kalau mau ini ya jail-jail ya. Ingat-ingat kasihan temennya Iya. kalau dijailin gitu kan. Jail boleh tapi ya tetap ingat lah Iya. efek kedepannya apa Bener gitu kan. banget, Karena bener. nggak bisa dipungkiri di tongkrongan juga ya kayaknya kalau nggak jail nggak ada yang jail tuh kayaknya nggak seru ya. Iya, makanya. Itu wajib lah, cuman ya harus ada remnya lah, jangan blong Iya, lah gitu iya, kan. benar. Ada lagi nggak Le? Cukup Cukup, nih. cukup Ber, cukup. Kayaknya rasa kejailan gini ntar bakal kita terusin lagi di next time ya. Oke. Soalnya banyak banget pasti yang bisa dibahas soal kejailan manusia-manusia di Indonesia, pasti banyak banget. Dari yang Banyak aneh-aneh banget. sampai yang lucu pasti banyak banget gitu kan. Oke, cukup Le. Cukup Ber. Oke Debers, sampai ketemu di BBB selanjutnya. Sampai di sini dulu baca berita bareng kali ini dengan gue Berko. Bima Tole di sini. Semoga bisa bermanfaat dan bisa menambah informasi untuk para Debers semua. Sampai jumpa di baca berita bareng selanjutnya. See you Dadah. next time.